Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid akan mendatangkan Erling Haaland 200 juta euro dan bakal pecahkan rekor transfer klub. Sementara Mohamed Salah mendapat buff Ramadan dengan mampu mencetak brace dan membawa Liverpool menang dengan skor 1-6. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Liverpool yang membantai Leeds United dengan skor 1-6. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga nih guys. Ada Mallorca yang mampu mencuri 3 poin setelah menekuk Celta Vigo 0-1. Liverpool meraih 3 poin penuh saat menjalani pertandingan di pekan ke-31 Premier League. Dalam laga tersebut, skuad The Reds memperdaya Leeds United dengan skor 1-6. Pasukan Jurgen Klopp itu tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Terbukti mereka berhasil unggul 2 gol melalui Cody Gakpo dan Mohamed Salah sebelum jeda turun minum. Saat itu Gakpo memanfaatkan umpan terukur dari Trent Alexander-Arnold. Sementara gol Mohamed Salah berhasil dielesaikan melalui sepakan kencang dari kaki kirinya. Dengan begitu Salah telah melesakkan 107 gol saat berhasil mencetak gol melalui kaki kirinya. Umpan Mesir ini melewati catatan Robbie Fowler yang cuma melesakkan 105 gol. Lalu masuk ke babak kedua, Liverpool semakin tampil Spartan dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Hal itu bisa dibuktikan dengan tambahan 4 gol yang dilesakan oleh skuad The Reds. 4 gol tambahan itu dicetak lewat gol dari Mohamed Salah, brace dari Diogo Jota, dan gol tunggal dari Darwin Núñez. Sementara Leeds mampu membalasnya lewat gol tunggal dari Luis Sinisterra. Laga ini sekaligus menjadi ajang pembuktian Trent Alexander-Arnold yang sukses mengemas 2 assist. Selain itu, kemenangan ini menjadi modal penting Liverpool yang gak pernah menang di 4 pertandingan. Terakhir kali mereka meraih kemenangan saat membantai MU dengan skor 7-0. Hasil ini membuat skuad The Reds bertengger di posisi ke-8 klasemen dengan mengemas 47 poin. Terpaut 9 poin dari Newcastle United yang menempati di zona Liga Champions. Usai laga, Jurgen Klopp mengakui kalau ini merupakan permainan terbaik Liverpool di sepanjang musim. Lebih baik dibandingkan saat Liverpool menghadapi sang rivalnya yakni Manchester United. Mallorca meraih kemenangan saat berhadapan dengan Celta Vigo di pekan ke-29 La Liga. Bermain di Estadio de Balaidos, skuad Los Bermelones menang tipis dengan skor akhir 0-1. Ahmad Dia yang menjadi pahlawan kemenangan Mallorca lewat gol tunggalnya di menit ke-21. Sampai peluit panjang dibunyikan, Celta Vigo gagal menceploskan satu pun gol. Kemenangan ini membuat Mallorca berhasil naik ke peringkat 11 klasemen sementara dengan perolehan 37 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Frank Lampard yang gak gentar dan optimis bisa membawa Chelsea comeback atas Real Madrid. Sementara dari kubu El Real, ada Carlo Ancelotti yang mengatakan kalau sesuatu hal bisa saja terjadi. Chelsea menelan kekalahan pada leg pertama babak perempat final Liga Champions pekan lalu. Meskipun begitu, sang pelatih Frank Lampard menegaskan langkah The Blues masih belum berakhir. Lampard menyebut kalau segala sesuatu masih bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ex-pelatih Everton ini tahu betul kalau Real Madrid merupakan lawan yang tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini berusaha untuk membalikan keadaan dengan didukung atmosfer Stamford Bridge. Dia pun berharap para penggemar bisa memadati stadion di laga dini hari besok. Carlo Ancelotti mengonfirmasi jika dirinya akan merotasi skuad di laga menghadapi Chelsea nanti. Salah satunya dengan kembali menaruh Eduardo Camavinga untuk menempati posisi bek kiri. Ancelotti menyebut kalau ruang ganti Real Madrid saat ini bersemangat untuk bisa meraih kemenangan. Namun pelatih Italia itu menambahkan kalau segala sesuatu masih bisa terjadi. Ancelotti juga berbicara mengenai rumor kedatangan Jude Bellingham ke Real Madrid. Ex-pelatih AC Milan itu enggan membicarakan rumor tersebut dan ingin fokus di laga dini hari besok. Masih dari sesi konferensi pers, kali ini di laga Napoli dan AC Milan di mana Luciano Spalletti siap memberikan permainan terbaik dan meminta pemainnya untuk bermain hati-hati. Sementara Stefano Pioli yang meminta pemainnya untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Napoli akan berhadapan dengan AC Milan di leg kedua babak perempat final Liga Champions. Sang pelatih Luciano Spalletti menjelaskan kalau skuadnya akan bermain lebih hati-hati. Spalletti meminta para pemainnya untuk bermain lepas dan tanpa beban. Hal itu dilakukan agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kemenangan Napoli di laga dini hari besok. Mantan pelatih AS Roma itu menambahkan jika dirinya mengusung target kemenangan untuk bisa lolos ke semifinal. Dia pun merasa bahagia seandainya hal tersebut bisa terwujud. AC Milan punya modal kemenangan di leg pertama saat bermain di Stadion San Siro. Meskipun begitu, Stefano Pioli mengakui kalau permainan anak asuhnya masih belum bisa dikatakan bagus. Maka dari itulah Pioli pun sudah mempersiapkan strategi berbeda untuk bekal di laga besok. Salah satunya dengan mampu menerapkan penguasaan bola dan lebih banyak melakukan serangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan level AC Milan agar bisa bersaing meraih trofi juara.
Guys, khusus untuk kamu yang dukung aku dan cetak gol harian, kamu bisa klik titik 3 yang ada di bawah atau geser ke kanan, terus ucapin terima kasih. Nah, kamu bisa dukung aku mulai dari 10.000 aja nih. Dukungnya bisa pakai GoPay atau bisa juga pakai pulsa. Aku janji nama dan dukungan kamu bakal aku bacain di cetak gol harian berikutnya. Bantu support cetak gol harian ya guys. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Chelsea yang tertarik untuk mendatangkan Julian Alvarez yang jarang mendapat tempat di Manchester City. Bicara soal Chelsea nih, ada Brighton yang bakal memanfaatkannya dengan menjual Alexis Mac Allister dengan mahar 100 juta euro. Julian Alvarez kesulitan mendapatkan menit bermain sejak bergabung di Manchester City pada musim panas 2022 lalu. Alasannya dia harus kalah saing dari Erling Haaland yang tampil mematikan. Situasi tersebut membuat beberapa klub Eropa tertarik untuk mendatangkannya. Bersumber dari Vihayas, Chelsea disebut serius merekrut bomber muda berusia 23 tahun ini. Pemain asal Argentina itu dipercaya mampu mengatasi tumpulnya lini serang Chelsea. Namun The Blues harus bersaing dengan Real Madrid yang juga tertarik mendatangkannya di musim panas. Alexis Mac Allister diisukan masuk ke dalam daftar belanja Chelsea di bursa transfer mendatang. Gelandang timnas Argentina itu dikabarkan cocok dengan proyek baru skuad The Blues. Alasannya Mac Allister sedang dalam performa yang apik di usianya yang masih muda. Terbukti pemain 24 tahun itu sudah melesakkan 10 gol dari 30 pertandingan. Mendengar hal tersebut, Brighton bakal memanfaatkan ketertarikan Chelsea untuk mendapatkan dana di angka 100 juta euro. Pasalnya Liverpool dan Manchester United juga kepincut dengan jasanya. Manchester United mulai mencari sosok kiper baru saat bursa transfer musim panas dibuka. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, manajemen Red Devil berniat merekrut Andre Onana dari Inter Milan. Penjaga gawang asal Kamerun itu dinilai cocok sebagai pengganti David De Gea. Diketahui kiper asal Spanyol ini berpeluang angkat koper dari Old Trafford karena belum menaikkan kontrak barunya. Apalagi Onana sendiri pernah dilatih Erik ten Hag saat masih bermain untuk Ajax Amsterdam. Dengan begitu pelatih Belanda ini tahu betul kemampuan mantan anak asuhnya tersebut. Sadio Mane kerap dirumorkan bakal kembali ke klub lamanya yakni Liverpool. Rumor tersebut mencuat setelah winger Senegal ini mempunyai masalah dengan Leroy Sané. Saat itu dia melayangkan boga mentah ke wajah Sané usai Bayern Munchen takluk 3-0 atas Manchester City. Rumor kembalinya Mane itu mendapat dukungan dari banyak legenda skuad The Reds, termasuk Stan Collymore yang menyebut Mane masih punya tempat di Liverpool. Sané yang bergabung, dia pun akan ditempatkan di posisi sayap kiri menggantikan Darwin Núñez. Selanjutnya ada Manchester City yang siap mendukung Real Madrid dalam perburuan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Ngomong-ngomong soal Real Madrid, mereka mencoba menembus Erling Haaland dengan mahar 200 juta euro dan bakal mencatatkan rekor penjualan terbesar klub. Alphonso Davies menjadi incaran beberapa klub elit Eropa pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester City menjadi klub yang paling getol merekrut bek kiri asal Kanada tersebut. Di musim ini, Alphonso Davies sendiri tampil konsisten dengan telah bermain dalam 36 pertandingan. Namun Manchester City diprediksi kesulitan merekrut sang pemain di akhir musim nanti. Sebab Real Madrid juga berusaha untuk mendatangkan Davies ke Santiago Bernabeu. Real Madrid sedang fokus mencari penerus Karim Benzema untuk mengisi posisi ujung tombak. Alasannya pemain asal Prancis itu nggak bakal bertahan lama karena faktor usia yang sudah uzur. Oleh karena itu, manajemen Los Blancos menargetkan Erling Haaland untuk bisa bergabung di tahun 2024. Haaland sendiri mencuri perhatian karena tampil menggila bersama Manchester City. Di Premier League musim ini saja, bomber 22 tahun itu sudah mengemas 32 gol dari 28 pertandingan. Namun Los Blancos harus menebus mahar Haaland yang mencapai 200 juta euro. Seandainya hal itu terjadi, maka Haaland akan memecahkan rekor transfer termahal klub sepanjang sejarah. Rekor itu mengalahkan Eden Hazard yang didatangkan dengan mahar 115 juta euro. Real Madrid mulai mencari alternatif seandainya gagal mendatangkan Reece James di musim panas nanti. Menurut jurnalis Ekrim Konur, El Real berminat mendatangkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Bek sayap asal Inggris itu merupakan salah satu bek kanan terbaik di usia 24 tahun. Oleh sebab itu, Alexander-Arnold dinilai bisa menggantikan peran krusial dari Dani Carvajal. Hanya saja Real Madrid kesulitan untuk bisa membawanya ke Santiago Bernabeu. Pasalnya pemain asli jebolan Liverpool ini masih terikat kontrak sampai tahun 2025.
Selain itu, Real Madrid juga harus mengeluarkan dana sebesar 65 juta euro kalau menginginkan jasa Alexander Arnold. Inter Milan sedang gencar untuk memboyong Franck Kessie dari Barcelona. Pemain asal Pantai Gading itu dirasa cocok dengan skema permainan Nerazzurri di musim 2023-2024. Manfaatkan hal tersebut, manajemen Blaugrana pun tertarik untuk melakukan pertukaran pemain. Kabarnya mereka berencana mendatangkan Marcelo Brozovic yang mulai tersisih di Nerazzurri. Namun transfer itu bakal sulit terwujud mengingat Brozovic menjadi pilar utama Inter Milan. AS Roma berencana mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas nanti. Manajemen Giallorosso disebut tertarik untuk memboyong bek tengah Eintracht Frankfurt yaitu Evan Dika. Di musim ini, Dika sendiri tampil impresif mengawal jantung pertahanan skuad di Adler. Terbukti pemain asal Prancis itu telah bermain selama 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Apalagi skuad Serigala Ibu Kota berpeluang bisa menggait sang pemain secara gratis. Pasalnya pemain 23 tahun itu memutuskan hengkang saat kontraknya berakhir di musim panas nanti. Al Nassr siap menggoda Zinedine Zidane dengan menawarkan gaji mencapai 1 triliun rupiah per tahunnya. Lanjut ke kabar resmi nih, ada Argentina yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Al Nassr tertarik untuk mendatangkan Zinedine Zidane sebagai pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid ini diproyeksikan untuk menggantikan Rudi Garcia yang baru saja dipecat. Untuk mendatangkan pelatih asal Prancis itu, skuad The Global Club bakal melakukan berbagai cara. Bahkan Al Nassr siap menggoda Zidane dengan gaji 976 miliar per tahun. Seandainya itu terwujud, Zizou bakal menjadi pelatih dengan bayaran termahal di dunia, mengungguli Diego Simeone dengan gaji 632 miliar per tahunnya. Argentina resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Dalam kutipan situs resminya, Infantino menyebut kalau ditunjuknya Argentina membuka pintu bagi calon bintang sepak bola. Dia pun berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Pasalnya AFA telah memberikan komitmen yang luar biasa untuk menyiapkan tuan rumah dalam waktu singkat. Piala Dunia ini tetap akan digelar sesuai rencana awalnya yakni di bulan Mei mendatang. Lorenzo Pellegrini mendapat kritikan usai gagal menendang penalti di laga menghadapi Feyenoord kemarin. Beberapa penggemar Serigala Ibu Kota memberikan komentar nggak senonoh terhadap Pellegrini. Mengetahui hal itu, Jose Mourinho pun langsung memberikan perlindungan. Ex-pelatih Real Madrid itu membebas tugaskan Pellegrini sebagai eksekutor penalti di laga kontra Udinese. Mourinho mengatakan kalau dia nggak ingin memberikan tekanan berat kepada Pellegrini. Dia pun menambahkan kalau Pellegrini boleh mengambil penalti seandainya itu bukan menjadi penentu kemenangan. Federico Valverde harus berurusan dengan pihak kepolisian kota Madrid. Alasannya, gelandang timnas Uruguay itu dilaporkan setelah memukul pemain Villarreal Alex Baena. Atas aksinya tersebut, Valverde juga terancam mendapatkan sanksi berat dari La Liga. Menurut laporan dari Marca, pemain 24 tahun ini akan disanksi 12 pertandingan. Artinya Valverde akan melewatkan sisa pertandingan La Liga di musim ini apabila hukuman tersebut dijatuhkan. Presiden Barcelona Joan Laporta menyindir Real Madrid terkait dakwaan kasus penyuapan wasit. Di kabar menutup nih guys, PSSI dikabarkan batal menaturalisasi Justin Hubner karena nggak memenuhi sejumlah persyaratan. Barcelona sedang menghadapi kasus dakwaan menyuap kepada komite wasit Spanyol yakni Jose Mario Enriquez Negreira. Joan Laporta memberikan pembelaan terhadap kasus tersebut. Presiden Barcelona ini pun justru menuding Real Madrid yang dinilai punya kaitan dengan orang-orang di komite wasit Spanyol. Dia menyebut El Real punya sejarah diuntungkan oleh keputusan wasit. Laporta juga menambahkan jika selama 7 dekade terakhir mayoritas presiden dari komite wasit diisi oleh orang penting Real Madrid. Dia pun menganggap hal itu sangat gak adil bagi Barcelona. Menjelang laga menghadapi Napoli, para pemain AC Milan mendapatkan teror dari oknum fans Partenope. Salah satunya dialami oleh Theo Hernandez. Ex-Real Madrid ini mendapatkan teror di postingan Instagram pribadinya. Para oknum menuliskan kalau keluarga Theo akan segera mati di kolom komentar postingan tersebut. Selain itu, para Ultras Napoli juga terlihat mengganggu istirahat para pemain Rossoneri. Mereka berkumpul di depan hotel dan menyanyikan chants kebanggaan klub. PSSI dikabarkan nggak akan melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Kabar tersebut disampaikan lewat komite eksekutif PSSI yakni Arya Sinulinga.
Dikutip dari media Detik Sport, Sinulinga menyebut kalau hal itu gagal terjadi karena permintaan dari pihak Justin Hubner. Mereka dinilai nggak bisa memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan. PSSI pun nggak keberatan dengan gagalnya proses naturalisasi Justin Hubner. Di sisi lain, PSSI juga masih akan tetap lanjutkan proses naturalisasi dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Guys, kita langsung ke baca komentar. Ini dari kakak Novansyah Pratama dengan super thanks 79.000. Katanya kak pakai jersey AS Roma dong. Oke, aku janji besok bakal pakai jersey AS Roma. Nah, buat kamu yang pengen request juga bisa super thanks yang ada di bawah. Sampai jumpa.